Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik kelas 11 yang sungguh saya banggakan. Hari ini kita mencoba untuk menelusuri kedatangan bangsa Jepang di Indonesia, yakni bagaimana soal sambutan warga atau rakyat Indonesia pada masa itu terhadap kedatangan saudara tua kita yang pada masa itu dikenal semacam itu. Ada sekali yang sungguh saya banggakan bahwa sebelum kita lebih jauh bicara soal sambutan rakyat Indonesia, maka terlebih dahulu saya mencoba untuk menguraikan soal kedatangan mereka ke Indonesia, yang pastinya Jepang menjajah bangsa Indonesia kurang lebih 3 tahun, yakni mulai dari periode 1942 sampai dengan 1945. Nah, di dalam periode itu dianggap sangat penting dalam proses perjalanan sejarah bangsa kita, yakni pada masa itu telah terjadi berbagai macam peristiwa-peristiwa sejarah yang kemudian membawa pengaruh atau dampak penting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Kedatangan bangsa Jepang yang awalnya disebut sebagai saudara tua yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda, tapi nyatanya kemudian juga menyebabkan penderitaan, penjajahan, penyiksaan yang semena-mena. Kemudian itu yang dirasakan oleh rakyat Indonesia pada masa itu, yang semuanya itu di bawah kendali pemerintahan bangsa Jepang. Nah, kedatangan bangsa Jepang sendiri itu dimulai ketika Jepang sebagai perwakilan blok sentral yang di dalamnya atau digawangi blok itu oleh ketiga negara, yakni negara fasis antara lain Jerman, Italia, dan saudara tua kita itu yakni Jepang ini, melawan blok sekutu yakni Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan juga Belanda. Nah, dimulai perang itu pada periode Perang Dunia II yang meletus pada tahun 1939. Nah, ketika Amerika dan sekutu-sekutunya kalah, maka Jepang kemudian menyematkan dirinya sebagai penguasa Asia pada masa itu. Ketika keberhasilan mengalahkan Amerika Serikat, maka Belanda diusir oleh pihak Jepang dari Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Lalu Jepang mendarat serentak di daerah Banten, di daerah Jawa Timur juga. Nah, kedua daerah ini dipimpin oleh seorang letnan jenderal yang bernama Hitoshi Himamura. Pada periode Maret 1942, lalu kota Batavia dikuasai juga oleh Jepang. Periode 8 Maret 1942, tentara Belanda
merasa terdesak oleh kedatangan Belanda, kemudian menyerah tanpa syarat kepada pihak Jepang. Menyerahnya Belanda, kemudian membuat perjanjian bersama dengan pihak Jepang, yakni perjanjian itu disebut sebagai perjanjian Kalijati di daerah Subang. Lalu sejak perjanjian itu dimulai, maka secara resmi pihak Belanda keluar dari tanah Indonesia, lalu dikuasai oleh pihak Jepang. Nah, kemudian mari kita lihat menyoroti lebih jauh soal sambutan rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang di Indonesia. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, maka pihak Jepang mulai melakukan atau melaksanakan berbagai macam propaganda. Salah satu upaya Jepang yakni berusaha mengadakan hubungan dengan rakyat di Asia dalam suatu gerakan persatuan yang disebut dengan Pan-Asia. Pan-Asia bercita-cita atau bertujuan meningkatkan semacam kerjasama antara bangsa dan negara di kawasan bagian Asia, serta memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, dan kebudayaan yang semuanya di bawah kendali pihak Jepang. Dasar dari gerakan yang dibangun oleh Jepang adalah satu dokumen rahasia yang diberi nama Tanaka Memorial, yang pada masa itu kepada Kaisar, yang menyatakan bahwa Jepang memikul tugas suci untuk memimpin bangsa-bangsa di Asia Timur dan akan disusun dalam lingkungan persemakmuran Asia Timur Raya. Doktrin itu disebut dengan Hakko Isu, yang juga terkenal dengan propaganda Jepang untuk menguasai Asia. Sementara di Nusantara, bangsa Jepang mulai mencari hubungan dengan berbagai lapisan penduduk di Indonesia dengan dalih melawan pemerintahan Belanda. Cara tersebut ditempuh Jepang dengan harapan agar memperoleh bantuan dari masyarakat Indonesia jika nantinya sekutu masuk menyerangnya. Usaha Jepang agar dapat diterima masyarakat Indonesia dengan cara-cara yang perlu kita ketahui bersama, yakni yang pertama, Jepang memberi kredit kepada pedagang-pedagang kecil di waktu itu. Yang kedua, menganjurkan kepada pemuda Indonesia untuk melakukan studi ke Jepang. Dan yang selanjutnya, mendirikan masjid di Jepang, yakni di kota Kobe pada tahun 1935 dan Tokyo pada tahun 1933. Nah, semua itu untuk menarik simpati golongan Islam supaya memberi dukungan terhadap pihak Jepang di waktu itu. Kemudian mempengaruhi pers Indonesia dengan jalan mengundang wartawan-wartawan Indonesia ke Jepang maupun penerbitan surat kabar atas biaya Jepang di waktu itu. Lalu untuk dapat menarik simpati rakyat atau yang dilakukan oleh pihak Jepang, maka pihak Jepang menawarkan kerjasama dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia. Nah,
Olehnya itu, beberapa tokoh nasionalis Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir kemudian dibebaskan dari penahanan pemerintahan Hindia Belanda di waktu itu. Kemudian beberapa tokoh nasionalis yang sebelumnya merupakan tokoh non-kooperatif yang sangat gigih pada masa kolonial Hindia Belanda mulai mengubah sifat perjuangannya menjadi kooperatif. Dalam hal ini bukan berarti perjuangan mencapai kemerdekaan menjadi lemah, tetapi didasarkan bahwa kerjasama lebih menguntungkan bagi perjuangan mencapai kemerdekaan daripada melakukan perlawanan-perlawanan. Mereka mau bekerja sama jika pihak Jepang dalam propagandanya tidak menentang cita-cita Indonesia yang ingin merdeka. Bukan saja sampai di situ soal propaganda Jepang di Indonesia. Kedatangan Jepang juga sebenarnya dieluk-elukan oleh bangsa Indonesia yang bosan akibat daripada kungkungan Hindia Belanda di Indonesia. Yang kemudian bagi bangsa Indonesia atau negara ini menyebut mereka sebagai saudara tua kita. Yang mana dalam pandangan mereka bahwa kedatangan Jepang pasti akan membebaskan mereka dari kekuasaan Belanda tersebut. Sehingga di mana-mana terdengar ucapan dalam bahasa Jepang yaitu banzai banzai, atau dalam artinya selamat datang. Kemudian sementara itu di kota Tokyo terus setiap kali radio aktif atau radio diputar maka sering diperdengarkan lagu Indonesia Raya. Nah, itu juga adalah semacam propaganda yang dilakukan oleh pihak Jepang untuk mengambil simpati kita. Di samping lagu Indonesia Raya diputarkan di Tokyo, juga akan diputar lagu kebangsaan Jepang yakni Kimigayo. Kemudian bendera yang berwarna merah putih juga boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang, Hinomaru. Melalui siaran radio juga dipropagandakan bahwa barang-barang buatan Jepang itu menarik dan murah harganya, sehingga mudah bagi rakyat Indonesia untuk membelinya. Nah, itu adalah cara-cara yang kemudian merayu bangsa kita untuk menerima kedatangan Jepang di Indonesia. Itu semua dilatar belakangi oleh semacam simpati dan dukungan rakyat Indonesia yang nampaknya juga karena perilaku Jepang yang sangat membenci Belanda. Kemudian di samping itu diperkuat pula dengan berkembangnya kepercayaan tentang satu ramalan yang disebut dengan ramalan Jayabaya. Nah, adik-adik sekalian, mungkin itu yang bisa saya jelaskan soal sambutan rakyat Indonesia terhadap kedatangan bangsa Jepang di Indonesia yang tadi kita sebut sebagai saudara tua kita itu. Semoga menambah literasi kita, menambah pengetahuan kita soal perjalanan sejarah bangsa kita di hari-hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.